bagaimana nih akhirnya bisa menyelenggarakan festival lintas melawai dari yang volume pertama sampai yang mungkin yang kedua nih, dari Mas Rodi sendiri mungkin boleh ceritakan bagaimana dari sisi persiapannya atau sejauh apa acara ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya untuk production di volume kedua akan lebih rapi, akan lebih besar dari yang volume pertama. Pertama, tempatnya waktu volume 1 itu sangat kecil. Kita juga sempit, sangat bingung. Ditambah lagi di sana lahan parkir, tapi kita ubah semua jadi satu panggung. Itu panggung, tetap ada LED, tetap ada soundnya semua. Nah, kali ini kita dapat tempat yang cukup luas, kurang lebih luasnya 5.000 meter persegi. Di situ kita akan buat panggungnya beda dari sebelumnya. Panggungnya kita akan buat yang bisa nyaman dilihat dari semua sisi, baik dari festival, VIP, itu kerendahan panggung, tingginya panggung akan kita perhitungkan semua. Ditambah LED-nya mungkin lebih besar, sound-nya akan lebih besar. Mungkin sound-nya dengan Mas Doni di SS orang sudah cukup tahu. Mereka dengan bandnya Audiensi yang akan mengikuti semua artis. Itu sih Mbak dari saya. Untuk tiket dan apanya mungkin nanti Rizky bisa menjelaskan. Terima kasih. Iya. Saya sih udah mungkin meragukan ya, kalau memang dalam rangkaian acara hari ini dari inisiatornya, productionnya ini juga semuanya sudah tahu nih, udah pemain lama, jam terbangnya juga udah luar biasa, udah nggak bisa diragukan lagi. Baik, mungkin Rizky sendiri, tadi kita ngobrol-ngobrol justru memang banyaknya ingin mengenalkan lintas melawai ini justru ke generasi milenial, bahkan Gen Z. Karena kalau kita lihat dari tahun lalu pun juga yang datang itu juga banyak berkeluarga ya, maksudnya dari ayahnya, ibunya, anaknya udah bawa anaknya lagi gitu ya. Nah, tapi kita melihat dari sisi milenial itu sendiri, mungkin yang dulu belum lahir, bagaimana sih tanggapan mereka tentang festival ini? Silakan Rizky. Oke, pertama mungkin suatu kebanggaan Cicil bisa duduk bareng sama legend-legend ini. Tepuk tangan karena kan udah lagi. ini tuh seumuran ayah kita lah Cil. Tapi bisa berada di dalam satu tim tuh ya iya, itu dia tuh masalahnya tuh. Ya jujur aja sebagai kelahiran tahun 90-an Cil, ini tuh kan nggak ngerasain langsung nih kita. Terutama gue ya, gue tuh nggak ngerasain langsung. Jadi gue tuh perlu riset terhadap apa sih lintas melawai, emang melawai dulu kayak apa sih? Nah, ternyata yang gue temukan dari hasil riset itu, melawai itu keren banget loh. Gue suka banget narasi Pak Denny sama Pak Helgi. Itu bilang kayak gini, kalau Jepang itu punya Harajuku, kalau Korea itu punya Hongdae, Gangnamnya, ya Indonesia tuh punya Blok M. Wow. Kita tuh ini tuh pusat budaya di sini gitu. Nah, semakin dalam gue riset, ternyata melawai itu tuh di tahun 80-an tuh adalah, bener kata Pak Helmi tadi, pintu utama pop culture. Jadi di saat dulu belum anti budaya barat, 70-an mulai terbuka, 80-an tuh berjamurnya budaya barat, budaya Indonesia yang kontemporer sama budaya barat. Jadi tuh kayak ya lagunya Pak Denny, Jalan-Jalan Sore, filmnya, makanannya, fashionnya, itu kontemporer. Semuanya tuh udah menyatu antara tradisional, budaya khas Indonesia, sama budaya barat. Itu tuh cikal bakal yang mungkin di situ ada teman-teman musika di sebelah kanan. Ya mungkin cikal bakalnya tahun 80 dari 80-an ya akhirnya menghasilkan ya karya-karya seperti musisi-musisi yang sekarang ini nih dari musika gitu. Jadi iya, dan iya musika kan dari tahun 56 ya kalau nggak salah, 60-an ya kalau hah? 70 ya? Nah dari 70-an. Jadi kayak 80 tuh di saat kita benar-benar melihat ini bagusnya kayak gitu. Akhirnya gue coba riset ya ke teman-teman milenial dan Gen Z. Milenial Gen Z, tahu nggak suara Mahardika? Tahu nggak lagu tanda-tandanya? Ternyata tuh banyak yang nggak tahu. Kalau tahun lalu itu semangatnya adalah nostalgia, tahun ini tuh sebenarnya kita pengen mengedukasi kepada milenial sama Gen Z betapa kerennya tahun itu. Betapa luar biasanya, ya inilah menghasilkan legend-legend ini bertiga ini gitu. Ya itu yang luar biasa aja.
Dan sebenarnya kita tuh makanya taruh tema Golden Era itu tuh sebenarnya kalau tahun nostalgia tahun ini tuh kita pengen sebenarnya ingin mengedukasi ke milenial sama Gen Z. Ini tuh keren banget dan ternyata benar semenjak adanya platform-platform digital yang memudahkan kita mengakses musik, akhirnya tuh ternyata secara data musik-musik yang lama itu tuh banyak loh yang dengerin. Nah, kebanyakan acara-acara sekarang itu nge-cater atau mewadahi generasi milenial dan Gen Z. Nah, yang mewadahi generasi baby boomers dan Gen X ini tuh ya lintas melawai. Dan maaf, mungkin kasarnya mungkin gini ya, mumpung masih ada di dunia ini, para legend-legend ini harus kita nikmati banget gitu. Karena kayak PSP kemarin, salah satu personilnya Pak Ade Anwar baru saja meninggal, almarhum Ade Anwar. Terus kemarin beberapa kru kita di tahun lalu 3 orang, ada tamunya tuh udah 3 orang ada yang meninggal. Jadi kayak sebenarnya ini tuh opportunity emas lah, golden banget, golden. Maksud lu nyebut? Iya nggak gitu Pak maksudnya. Cuma maksudnya ya kita kan generasi muda ini untuk menyaksikan umur legend-legend ini berkarya ya mungkin 20-30 tahun lagi tuh mungkin udah kita nggak bisa menikmati lagi gitu loh Cak. Itu sih maksudnya lintas melawai itu adalah momentum tertepat gitu untuk kita bisa menikmati para legend itu. Kayaknya masih bisa perform, alhamdulillah. Banyak persiapan juga udah cukup. Ya, kalau karya mungkin kita nggak bisa, karena itu everlasting ya sebuah Ya, karya. ya. Tapi untuk melihat secara langsung, ya, ini karya siapa yang melahirkannya, ini adalah momen yang sangat tepat seperti itu ya. Yang lucu Cil, itu kalau mau tambahin ya. Silakan. Saya pernah traveling, istri gue nyetir, gue di sampingnya, di belakang anak gue yang Gen Z, umurnya 17. Kita nyanyiin lagu-lagu koleksi Spotify dia. Lagu-lagunya tuh lagu-lagu zaman dulu. Ya, baik NBA maupun lagu Indonesia, tiba-tiba dia nyanyi lagunya apa, macam-macam. Anak-anak muda sekarang nyanyi begitu, walaupun mereka nggak tahu nih aslinya nyanyi siapa. Orang nggak tahu ternyata, tiba-tiba nuansa meningkat lagi gara-gara Ahmad Dhani ya. Ahmad Dhani sebelumnya ada Vidi Aldiano, orang nggak tahu penyanyi aslinya itu adalah Kinan Nasution. Kinan kami undang, jadi yang kayak gitu tuh. Tiba-tiba saat kau hadir di setiap pesta. Terus ada lagunya apa tuh ya, pokoknya dari Kita Cinta. Itu lagunya di setiap pesta itu tuh pokoknya. Ya, teman gua paduan suara gitu. Itu benar. Nah ini kita tahu banget musik itu berulang ya. Berulang walaupun dengan kita tahu dulu lagu Killing Me Softly dinyanyikan pertama tuh Shirley Bassey, orang nggak tahu tiba-tiba stop lagi di Refugees gitu ya, Refugees. Jadi saya percaya banget musik kalau keren aja. Ya kadang-kadang diganti aransemen dia tetap kekinian. Jadi semuanya Memang secara tradisi yang anak-anak tuh udah suka lagu Chicago, Every Day gitu ya. Mereka suka karena kembali lagi ke retro sekarang, vintage yang retro. Jadi anak-anak sekarang suka yang retro, yang vintage gitu. Jadi pas banget. Termasuk fashion ya? Iya fashion Ya. Jangan kaget nanti, jangan ditiru dulu gayanya Denny Malik. Pakai apa? Kompok gitu ya. Ya dulu kaos Ketek kelihatan. Ya, besok warna robek-robek udah, buntung, kaos buntung, sepatu ribu. Dulu kayaknya aslinya itu kalau nggak ada Iya. Pengen nanya sih konsep dari video jalan-jalan sore itu tuh uang anak luar biasa agak Aduh jangan anak saya lihat ya. Kalau anak saya lihat, wah kok bisa sih kayak begitu? Gue bilang gitu. Ya, dulu kalau kayak gitu nggak gaya. Karena zaman itu semua kayaknya apalagi penyanyi ya harus gondrong. Udah Pak, semuanya kan harusnya gondrong. Jadi kayaknya ya gitu deh. Oke. Ini menarik sekali, tapi mau tanya juga sama Rizky, mungkin apa yang membedakan nih? Tadi kan mungkin dari sisi production sudah dijelaskan, pastinya dari yang lebih besar, terus juga mungkin dari lokasi lebih nyaman dan lain-lain. Tapi dari sisi konsep, selain tema, apa yang membedakan dengan volume yang pertama? Secara format sebenarnya sama sih, tapi antusiasme komunitasnya seperti banyak. Ya kita perlu apresiasi juga komunitas yang turut mendukung. Nih tadi di depan juga ada komunitas VW. Terima kasih bapak-bapak telah hadir menempatkan VW-nya. Ada Go 90s, ada skate over, ada Senayan Skate, ada sepeda SBMX,
ada banyak lah pokoknya Cil, mungkin gak bisa sebutin satu-satu, tapi yang pasti antusiasmenya tuh luar biasa banget. Dan kita itu sangat membuka masyarakat yang ingin berpartisipasi ke kita, itu kita buka secara lebar. Kayak misalkan ada SLTA kumpulan angkatan 83 saya Jakarta, itu kita terima gitu. Dan kita tuh sebenarnya gini, kita tuh pengen banget membawa nuansa kecintaan Indonesia kita tuh juga ada. Makanya di setiap hari di Jumat, Sabtu, Minggu itu akan ada lagu-lagu nasional yang dimana kita tuh pengen terbakar jiwanya apapun yang terjadi di luar sana. Tapi Lintas Pelawai inilah tempat dimana kita bersatu, bersenang-senang bersama dan mencintai Indonesia sepenuh hati. Gitu sih. Jadi sebenarnya ya pengen kita bawa lah gitu. Jadi ya kayak tadi Pak Helmi, Pak Denny, Pak Doni mungkin sama gue pun mungkin beda-beda pilihan ya, tapi kita semua bersatu di sini Cil. Dan ada deh. Oke, kita next question. Ya. Tapi sebenarnya menarik ya, bisa aja ini juga jadi ajang buat reuni juga ya. Betul. Daripada mungkin kalau reuni, aduh kita bikin kayaknya keripik nih acaranya ajang aja di hari ini ya kan. Ya. Tadi ada dari SMA 3, 70, 6 semua bahkan di luar kota di join aja di sini kumpul bareng. Kamu di luhur juga ya, ada. betul sekali. Nah, mungkin sedikit Cil. Tadi jadi sebenarnya kita membagi dua section. Sectionnya itu yang pertama itu ada free time-nya, dimana kita tuh memperbolehkan masyarakat untuk masuk ke dalam venue kita secara gratis. Di dalam kontennya itu tuh ada kompetisi, akan ada band, akan ada fotografi, lomba fotografi, lomba konten, ada nonton, ada dance, ada macam-macam lah Cil. Pokoknya kompetisi itu kita mempersilahkan. Dari tahun lalu itu tuh komunitasnya tuh macam-macam sampai humanoid, yang patung kota tua itu tuh kita terima karena tuh kita pengen semua tuh merasakan festifnya Lintas Melawai gitu, karena kita pengen sebenarnya Lintas Melawai itu jadi pusat budaya Indonesia ya di sini. Jadi siapapun yang dapat berkontribusi ya silakan. Jadi kita buka. Baik, itu berarti dari pembedanya, tapi juga maksudnya apa yang mesti dibawa dari yang volume 1 pun juga dihadirkan kembali ya. Betul, dan ditambah. Ya, ditambah. Dan kalau kita juga dari community and partnership di sini juga banyak sekali komunitas-komunitas memang yang mungkin ada yang memang istilahnya dulu nih gerakan zaman dulu ini naik, tapi ada juga komunitas-komunitas baru bahkan. Misalkan kayak ekosistem, budaya, dan itu kan sebenarnya komunitas dan juga partnership yang baru ya untuk generasi kita. Jadi responnya dari millennials pun juga sangat luar biasa, betul ya Ki ya? Betul. Oke. Dan kita parade 2 hari loh tahun ini. Wow. Sabtu Minggu. Kalau tahun lalu itu cuma 1 hari di hari Sabtu, sekarang itu Sabtu Minggu itu kita bikin 2 kali. Dan itu kita pecah lah pasti. Karena antusiasmenya luar biasa banget. Takutnya nih ada isu-isu katanya 5 kali lipat lebih gede dari tahun lalu. Itu kita gimana tuh Pak Helmi? Kita aminin justru dong. Ya kita didukung lah ya. Terima kasih untuk apa-apa dari kepolisian ya. Support kita janjikan ini berjalan tertib kok. Ya. Ya, dan Sabtu Minggu saya pikir tidak terlalu mengganggu lalu lintas Jakarta ya. Jadi ini saya pikir kegiatan anak-anak otomotif juga sangat positif. Thank you buat semua. Ya jadi saya dulu anak Vivi juga tapi nggak bisa merawat ya jadi oh ya saya lupa angkatan ini juga kita kurang saya ya dan kemungkinan ATCB ATCB terbang dari Delaware untuk terbang pokoknya silakan ya teman-teman yang reuni silakan bikin kaos sendiri mungkin kita akan nilai juga ya jadi udah banyak juga yang komunitas apa kelompok-kelompok reuni angkatan belakang bawah mereka bikin apa kaos masing-masing. Anak 6 kemarin bikin stand tuh. Ya, Sixterhood keren tuh ya. Jadi dari dulu ya begitu anak-anak. Kreatif ya. Kreatif. Untung akhirnya gue dapat anak 70 kalian. Tapi saya nggak mau hadir kalau misalkan Bapak Denny ini kalau nggak gondrong kayak di video saya nggak mau. Nggak mau. Oh ya. Oke. Nah sebenarnya untuk pertanyaan selanjutnya kita akan mempertanyakan tentang konsep dan juga acara tadi, tapi yang sudah dijelaskan ya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan kembali sedikit apakah? Kalau untuk urut ya. Kalau cuma kita mulainya habis maghrib show-nya ya. Tapi sore-sore kita udah buka. Ya, pokoknya dari pagi kita udah buka. Tapi show-nya selalu habis maghrib itu yang berbayar. Oke. Itu yang berbayar. Pakai tiket maksudnya. Tiketnya nggak mahal-mahal amat lah.
jauh lah dibanding Coldplay. Ya, Sekarang lagi pakai buruan. udah mulai pre-sale kita, alhamdulillah yang beli udah banyak banget. Jadi buruan karena ya tahun ini saya percaya banget lebih meledak dari lalu. Ya kalau kemarin banyak marah, waduh gua nggak tahu loh. Gitu. Kita promo lebih lama ya. Terus Sabtu kita pagi adalah parade mobil. Habis itu mereka ke lokasi kita di Taman Puri ya. Di situ mau makan, mau nonton, mau ngecek, mau beli-beli, mau apa gitu silakan di situ. Kemudian kita sore kita clear untuk show malamnya. Oke. Minggu juga begitu. Sama konsep Ya, yang jadi biasa, pagi-pagi kita parade mobil. Insya Allah saya akan turun gitu. Saya nggak tahu apakah saya di PW atau di mungkin KPW Safari atau apa saya nggak tahu. Ya, jadi ya, konsep kayak gitu. Ya, tetap aja seharian kemudian semua orang bisa tidak perlu bayar. Ya, silakan masuk menikmati suasana era 80-an akhir. Ya, kemudian sore kita kelirap, malam kita start the show sampai tengah malam. Sampai jam 12. Ya. Oke, jadi apa rundown-nya kira-kira kayak gitu. Yang tampil di hari pertama, hari kedua, hari ketiga mungkin kalau ya bisa dilihat di IG kami Lintas Melawai. Ya udah berulang kita sampaikan parade artisnya. Alhamdulillah sebagian besar sudah confirm. Itu udah confirm semua kan? Sudah confirm semua. Ya, jadi silakan Anda pilih mau hari apa. Kalau 3 hari berturut-turut kita juga menjual karcis terusan. Dan nggak ada artisnya yang pulang. Ya, kecuali Denny Malik. Karena dia ini dengan jalan sore dan dengan dance itu udah fatwain membuka. Gue dipaksa setiap hari harus tampil. Ya, lu gak ada akhirnya jagoan. Bukan menghemat budget juga. Hebat banget. Lu 3 hari terus tampil. Ya ini cuma sekali-sekali. Cuma sehari-sehari. Ini kan 3 hari tampil, nggak mau rugi. Ya Allah. Hemat budget. Tahun lalu gua MC gua nyanyi. Ya karena hemat budget juga gitu. Gua kan MC mahal banget gitu. Itu nggak dibayar malah dari nyanyi, hemat budget. Jadi kita konsep begitu. Thank you Denny, thank you semuanya. Kami melakukan ini mungkin karena cinta ya. Thank you untuk Musika ya Bu Acin yang sudah bantu. Ya, itu juga jembatan kita anak muda lagu-lagu tahun 80-an. Ya, jadi itu tambahan dari saya. Baik, mungkin dari Pak Denny, Mas Denny, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Sujuto. Jadi kita juga Mohon dukungannya. pasti ya. Silakan mungkin dari Gisri. Jadi mungkin tadi yang belum disampaikan, Cil, sebenarnya nih kita mudah-mudahan apabila dilancarkan, kita tuh di tahun 2025 diplot menjadi Karisma Event Nusantara atau statusnya event nasional. Nah, jadi kita tuh berharap sebenarnya kalau kayak di Jember kan ada Jember Fashion Carnival ya. Nah itu udah statusnya internasional bahkan. Nah, kita berharap sebenarnya di tahun depan kita juga bisa masuk menjadi event nasional. Gitu. Kita beri tepuk tangan dong. Luar biasa. Event tahunan Jakarta ya. Ya, ini event tahunan nasional mewakili Jakarta. Ya, karena kalau nggak salah Jakarta baru satu ya, baru Jakarta Fashion Week. Ya, dan Fashion Week. Jadi Lintas Melawai bagi saya adalah suatu pesta budaya. Ya. Jadi kita nggak cuma ngomong musik. Ya, dan itu ya jadi tentang movement ya. Dan saya udah ngomong dengan Bro Menteri Pak Sandi, memang saya bilang kenapa nggak bloknya dijadikan kayak Harajuku, atau kalau sekarang tuh Harajuku udah hilang Hongdae di show ya Korea. Sini ada fashionnya, ada musiknya, ada kulinernya ya. Jadi itu yang ya semoga lah ya ini akan diteruskan, akan menjadi sebuah banyak sekali pusat-pusat, sentra-sentra tempat orang berkumpul dan menjadi pusat-pusat kreativitas ya seperti zaman dulu. Baik, mungkin ini sekaligus juga penutup, bisa di mungkin satu persatu dari Rizky. Ini harapan kedepannya dan juga mungkin targetnya pengunjung gimana nih? Harapannya dan juga ekspektasi dari pengunjung, gitu ya? Mungkin bukan dari sisi nominal ininya ya, angka pengunjung, tapi lebih ke arah targetnya acara ini seperti apa? Dan juga kira-kira apa nih harapannya untuk yang datang ke sana? Silakan dari Rizky. Semoga generasi millennials dan Gen Z dapat mencintai pop culture secara historical kita yang retro itu, dan benar-benar bisa menghargai budaya kita.
melalui Pesta. Kita Tepuk tangan untuk Rizky. Dan untuk selanjutnya mungkin nanti akan ditonton sama Bapak Hafiz. Saya sih juga udah banyak banget loh gitu ya. Jadi mari kita menghargai karya-karya seniman budayawan kita di masa lalu ya. Melestarikan lagunya, menyanyikan lagunya, melakukan apa ya yang mereka lakukan di zaman-zaman dulu. Saya pikir ini adalah masalah apresiasi ini yang kurang banget saya pikir ya di Indonesia, di mana seniman-seniman budayawan tua nggak seperti yang sekarang. Kalau sekarang mah udah kaya-kaya semua. Ya, jadi saya pikir saya pesan itu aja sebagai wakil salah satu seniman atau budayawan. Saya banyak sekali sekarang membantu para pelukis, pematung. IO dulu zaman COVID musisi ya, dalam ada yang jual gamelan, ada yang apa gitu. Jadi semoga makin banyak nih. Saya senang banget sekarang konser-konser musik semuanya penuh. Ya kemarin Gigi Show penuh, Sheila Observer sold out. Ya Dewa di mana-mana ya. Jadi menurut saya mari kita pelihara ya euforia. Ya mari kita menghargai karya-karya para seniman, budayawan ya anak-anak bangsa. Terima kasih banyak.